Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Latifah, NIM 220201 dari program studi informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang representasi teks dengan TF-IDF. Nah, TF-IDF adalah metode untuk menentukan seberapa penting suatu kata dalam satu dokumen. Ini adalah contoh dari TF-IDF menggunakan rumus manual. Ini adalah turunan dari rumus TF-IDF. Yang pertama adalah rumus TF atau trap frekuensi. Di sini ada TF dalam kurung T, D sama dengan jumlah kemunculan data di dokumen D dibagi total kata di dokumen D. Selanjutnya adalah rumus dari IDF atau inverse document frequency. Di sini ada IDF dalam kurung T sama dengan log dalam kurung jumlah seluruh dokumen dibagi jumlah dokumen yang mengandung kata T. Nah, selanjutnya adalah rumus lengkap dari TF-IDF. TF-IDF dalam kurung T, D sama dengan TF dalam kurung T, D kali IDF dalam kurung T. Keterangannya adalah T ini adalah kata atau trend. Di sini D adalah dokumen, TF atau trend frekuensi adalah seberapa sering kata muncul dalam dokumen. Nah, IDF ini atau inverse document frequency adalah seberapa jarang kata itu muncul di semua dokumen. Untuk TF ini seberapa sering, kalau IDF ini untuk seberapa jarang. Nah, contoh dalam perhitungan manualnya ini misalkan kita punya 3 dokumen. Nah, dokumen 1 kalimatnya saya suka kopi. Dokumen 2 kalimatnya saya suka teh. Dokumen 3 kalimatnya kopi dan teh pahit. Nah, kita hitung TF-IDF untuk kata kopi pada dokumen D1. Langkah pertama yaitu hitung TF. Jumlah kata di dokumen 1 ada sama dengan 3. Saya suka kopi. Kata kopi muncul 1 kali di F dalam kurung kopi, D1 sama dengan 1 dibagi 3, hasilnya 0,333. Langkah 2 kita hitung IDF. Jumlah seluruh dokumen 3. Seluruh dokumennya adalah 3. Kata kopi muncul di dokumen 2 D1, di 2 dokumen 1 dan dokumen 3. Nah, IDF dalam kurung kopi sama dengan log 3 dibagi 2 sama dengan log 1,5. Hasilnya adalah 0,176. Langkah ketiga adalah menghitung TF-IDF. TF-IDF dalam kurung kopi, D1 sama dengan 0,333 kali 0,176. Hasilnya adalah 0,058. Nilai TF-IDF sama dengan, hasilnya adalah nilai TF-IDF sama dengan 0,587. Artinya, kata kopi muncul dalam dokumen D1, tapi juga muncul di beberapa dokumen lain. Karena itu, bobotnya rendah, menunjukkan bahwa kata ini tidak unik untuk D1. Nah, selanjutnya adalah aplikasi TF-IDF di dunia kerja. Contoh penerapan di dunia kerja adalah search engine atau menentukan refleksi hasil pencarian. Kemudian ada analisis sentimen atau deteksi spam. Selanjutnya ada sistem rekomendasi dokumen. Yang terakhir ada ringkasan teks otomatis atau teks summary. Nah, kelebihan dari TF-IDF adalah mudah diterapkan dan cepat dihitung, efektif untuk teks pendek, dan mampu membedakan kata umum dan kata penting. Kekurangan dari TF-IDF adalah tidak memahami konteks makna kata, tidak memahami sinonim atau bentuk kata lain, dan kurang akurat pada dataset besar tanpa pembaruan bobot. Nah, untuk tahapan TF-IDF adalah yang pertama pengumpulan data dokumen, yang kedua tokenisasi data, yang ketiga menghitung TF dan IDF, yang keempat mengalihkan keduanya menjadi bobot TF-IDF, dan yang terakhir adalah menentukan kata yang paling penting. Nah, di sini saya sudah ada contoh dari TF-IDF. Kemudian langsung saya praktikkan di Google Colab. Nah, ini yang pertama adalah untuk mengimport library dulu. Kemudian di sini ada dokumen atau kata yang mau dihitung TF-IDF. Di sini ada 3 dokumen. Untuk yang ini adalah
membuat objek TF-IDF. Ini untuk menghitung nilai dari TF-IDF. Selanjutnya ada ini, menampilkan daftar kata. Ini untuk menampilkan daftar kata. Hasil dari daftar kata. Ini untuk menampilkan hasil dari bobot TF-IDF per dokumen. Yang terakhir, ini adalah untuk menentukan kata paling penting di setiap dokumen. Nah, selesaian. Nah, hasilnya daftar katanya ini ada warna hitam, kopi, manis, pahit, saya suka teh ini. Nah, dalam dokumen 1 saya suka ada kalimatnya ada saya suka kopi hitam. Nah, hitam bobotnya ada 0,50. Ini bobotnya dari 0 dan seterusnya sampai di dokumen 3. Nah, kata yang paling penting di 3 dokumen ini adalah dokumen 1 kata yang paling pentingnya adalah hitam. Bobotnya ada 0,500. Dokumen 2 kata yang paling penting adalah enak. Bobotnya adalah 0,490. Di dokumen ketiga katanya adalah manis. Bobotnya adalah 0,490. Hanya itu yang dapat saya sampaikan dari materi kurang lebihnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Latifa, NIM 2